Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita, saya hendak mengajak kita untuk terlebih dahulu memberi hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita dalam melakukan setiap pekerjaan kita, dalam melakukan menjalani setiap proses kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pemazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-172. Mazmur 119 ayatnya yang ke-172. Beginilah firman Tuhan. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan jaga mulutmu, jaga lidahmu. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan lidah memang tidak bertulang. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Dari beberapa ungkapan itu, kita dapat memahami bahwa begitu penting untuk kita di dalam menjaga lidah, di dalam menjaga mulut kita, di dalam mengolah kata-kata yang hendak kita keluarkan, kata-kata yang hendak kita katakan dari kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, dapat membuat orang yang pertama senang, bahagia.
Yang kedua, dapat membuat orang merasa tersinggung, merasa sakit hati. Hal inilah yang ingin kita pelajari di dalam Mazmur 119 ayat 172 firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa perkataan kita menentukan bagaimana perasaan orang lain. Terkadang kita mengeluarkan kata-kata kita tanpa memikirkan apakah kata-kata ini adalah kata-kata yang membangun. Apakah ungkapanku ini, apakah pernyataanku ini adalah pernyataan yang dapat membuat orang bahagia atau sebaliknya. Terkadang tanpa kita sadari kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Terkadang tanpa kita pikirkan begitu sakit perkataan yang kita keluarkan. Yang bisa jadi belum tentu kebenaran daripada kata-kata itu terjadi di dalam kehidupan orang lain. Artinya banyak sekali kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata hoaks, kata-kata fitnahan, kata-kata cacian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat kita mengeluarkan kata-kata tersebut, ungkapan tersebut yang membuat hati orang lain kecewa, sakit? Berbicara perkataan yang kita keluarkan, sesungguhnya kita berbicara hati. Karena perkataan yang kita keluarkan itu keluar daripada hati kita. Ungkapan yang keluar adalah gambaran hati kita. Di dalam Mazmur mengatakan pada saat ini, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Artinya Mazmur mengajak kita yang pertama kali mengatur, merubah, memperbaharui hati kita kepada yang lebih baik lagi, sehingga kita dapat menyanyikan janji Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang indah, mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat hati orang lain senang. Di dalam Matius 15, kalau saya tidak salah di ayat 11 dikatakan, tidak ada yang masuk ke dalam mulut kita yang membuat diri kita ini najis. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita inilah yang membuat diri kita najis. Artinya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berdasarkan hati kita. Itu yang membuat diri kita najis. Itu yang membuat diri kita salah. Tetapi banyak orang sekarang tidak memperdulikan. Apapun yang dia katakan ya terserah dia. Mau kau sakit hati, mau kau tersinggung, itu terserahmu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini Mazmur sangat-sangat jelas mengajak kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik yang memotivasi orang lain. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita belajar untuk mengatur kembali lidah kita, mengatur kembali mulut kita, agar apa yang kita keluarkan ini adalah berkat-berkat Tuhan. Musuh atau tantangan yang paling besar sesungguhnya yang kita hadapi di dalam diri kita adalah hati kita. Banyak orang yang tidak bisa mengontrol emosinya di dalam hatinya, membuat dia tidak berpikir apakah yang saya lakukan, yang saya ucapkan ini baik bagi orang lain, apa sebaliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari pertama sekali sebelum kita mengeluarkan perkataan, pernyataan, ungkapan kepada orang lain, mari kita berpikir kembali. Apakah perkataan itu adalah perkataan Tuhan? Apakah itu merupakan janji Tuhan?
yang baik dia dengar, berpikirlah sebelum mengatakan perkataan kepada orang lain. Jadilah menjadi orang yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, yang menjadikan orang termotivasi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan yang daripada Engkau. Terlebih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengeluarkan perkataan yang baik, yang memotivasi, mengatakan setiap janji-janji-Mu kepada setiap orang. Engkau mengetahui Tuhan bahwa kami manusia yang dapat menyakiti orang lain melalui perkataan kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya sudah seharusnya kami mengucapkan janji-janji-Mu melalui mulut, melalui lidah kami, agar setiap orang dapat merasa terberkati. Kami serahkan setiap perilaku kami kepadamu Tuhan, agar Engkaulah yang membantu kami memperbaharui perilaku kami terhadap orang lain. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami, agar setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan, dan dapat kami pergunakan di dalam melanjutkan setiap proses kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring sakit, yang pada saat ini menghadapi pergumulan kehidupan yang begitu berat, agar Engkaulah yang senantiasa menemani, memberikan kekuatan, agar mereka senantiasa Tuhan dapat kuat menghadapi setiap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jangan biarkan mereka Tuhan putus asa, tapi angkatlah mereka, agar mereka senantiasa dapat memakaimu di dalam menghadapi setiap proses kehidupannya. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan kita. Semoga aktivitas kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.